tema renungan pagi ini yaitu walau samudra bergelora, nang gumalungsang akal laut. Sekali lagi, nang gumalungsang akal laut. Nang gumalungsang akal laut, nang rope hali susungi, lamang karu honsoluki, mulu Tuhan parhata saut, mando hata naik konsa, sai saut doi, sai saut doi, sai saut doi. Bema biar audisi manggalu kahon soluki ai Tuhan kudongaki ai tunggu dang pemusuki nama karopon soluki sai laudoi sian lambuki hatop marlo jongdo soluku tulabuan nasona adong bidapot hasusani tudos tu sinang pardalan aki lauman dapoton surgoi sipatanan lonong doa sohalugaan galumbangi tu dia maha porusaki ikan putih yok tonton Yesusi togu tangaki di dalam sai mauli di paruki lon hasusan tung Yesus haporusaki di dalam laut tu surga diiring Yesus audisi patang nan lonong doang sohalukaan galumangi tu dia maha porusaki ikan putih Toto Yesusi ikon huti op tok
susi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya baik, sehat? Oh haleluya. Nah saudaraku, perkenankan saya juga berbicara dalam bahasa Batak Toba ya. Horas amang, inang, horas mahita sude, mari mahita mendoa. Tuhan debata, naso adong tandingna, pasangapon doguarmu di arina imbaru on. Molodung dipahehe horohanami mangalului arina boru. Todi nami dohot rohanami kami persembahkan Tuho. Sai marhite hatamu makami dipasu-pasu Tuhan. Asa dengan marohanami sai marhite hatamu makami mangalehon pangantusion. Tangiang maknami asa hate on jadi Tuhat turoha nami. Jala hita gabe parohobason nadengan diari on. Dikuarni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, tema renungan pagi ini yaitu walau samudra bergelora, nang gumalungsang akal laut. Sekali lagi, nang gumalungsang akal laut. Dari Markus 4 ayat 37 sampai 39 yang berbunyi demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada gurunya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Nah saudaraku yang kekasih, kadangkala kita berpikir kalau Tuhan beserta kita, mengapa badai itu datang? Oh saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup orang percaya bebas dari badai. Tetapi Ia berjanji hadir di tengah-tengah badai saat kita ditempa oleh badai itu. Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, oh aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku." Nah saudara, Tuhan izinkan badai datang untuk menguatkan iman kita. Tuhan ingin kita belajar percaya dalam situasi apapun. Jadi badai adalah kelas pelatihan iman saudara-saudara. Yakobus 1 ayat 3 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan." Nah, saat badai datang, pandanglah Yesus, bukan kepada gelombang. Ketika Petrus berjalan di atas air, begitu ia melihat gelombang, tenggelamlah ia. Tetapi ketika fokusnya kembali kepada Yesus, "Yesus tolong saya." Akhirnya Petrus bisa kembali berjalan di atas air. Nah saudaraku, fokus kita menentukan iman kita. Jika fokus pada masalah, kita tenggelam saudara-saudara. Jika fokus pada Yesus, oh kita melihat Tuhan beserta kita sehingga ada pertolongan. Sehingga badai berlalu dan hidup kita mengalami pertolongan dan tenang kembali. Ketika Tuhan mendukan badai saudara, para murid semakin mengenal kuasa Tuhan. Sebab kadangkala badai datang bukan untuk membinasakan kita, tetapi untuk menyatakan siapakah Yesus itu sebenarnya. Mari kita satu di dalam Tuhan. Tuhan debata amanauli, molodung dipahehe huhatamu turohanami. Sai jadi mahata on Tuhat dohot parmodihan i arion. Pasu-pasu mahita sude, Tuhan di parhobason. Dijabu jalan di parhobason nami. Sai lohoma hita mangulahon hataon i bagasan parbuena. Dikuarni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Nah saudaraku, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk renungan yang indah pada pagi hari ini. Engkau mengatakan supaya kami tidak usah memandang kepada badai, sehingga fokus kami akhirnya kepada badai itu membawa kami ketakutan, dan kami mengatakan, Tuhan, kami binasa. Itu sebabnya lewat pelajaran pagi ini kami tidak boleh fokus memandang kepada badai, tapi fokus memandang kepada Tuhan. Dan ketika kami mengatakan, Tuhan tolong, Tuhan segera mengatakan, hai badai angin ribut, tenanglah. Dan akhirnya badai itu diam seketika. Tuhan, ampunilah kami. Kadangkala kami sungguh-sungguh fokusnya kepada masalah, sehingga kami mengalami kecemasan, ketakutan. Itu sebabnya lewat renungan pagi ini kami mohon ampun. Biarlah fokus hidup kami hanya memandang kepada Tuhan, karena Engkaulah juru selamat, penolong kami. Itu sebabnya Tuhan, biar iman kami semakin bertumbuh dan mengenal siapakah Engkau sebenarnya. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Sampai berjumpa esok hari. Shalom.